sekalian, ada orang yang berkata, "Oh, jika saya tidak berdoa dalam bahasa Arab, jika saya tidak sholat dalam bahasa Arab, jika saya beribadah tidak dalam bahasa Arab, maka doa saya tidak akan diterima oleh Allah." Kenapa begitu? Kok teman-teman Tuhan itu dibatasi? Kok Tuhan itu rasis? Kok Tuhan itu kurang pandai? Masakan Tuhan yang berkuasa? Masakan Tuhan yang ajaib? Masakan Tuhan pencipta langit dan bumi? Masakan Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati itu tidak mengerti bahasa manusia? Tidak, teman-temanku. Baik, ikhwah, kalau misalkan kita melihat videonya tadi yang disampaikan oleh orang ini, entah dia pendeta atau siapa, kita tidak tahu dan kita tidak pengen tahu siapakah dia. Akan tetapi jelas apa yang kemudian disampaikan itu sangat menyinggung dan begitu sangat prihatin ya, dan begitu sangat miris luar biasa. Ketika orang ini mengatakan ada umat Islam yang melaksanakan sholat dan tidak sah kalau misalkan tidak memakai bahasa Arab, kemudian orang ini dengan nada merendahkannya luar biasa. Oh, kalau seperti itu Tuhan rasis, kalau seperti itu Tuhan tidak pandai, kalau seperti itu Tuhan dibatasi. Waliyahzubillah. Tanpa dia tidak tahu bagaimana hikmahnya begitu sangat luar biasa ketika umat Islam melaksanakan salat dengan bahasa Arab. Akan tetapi hanya melihat dengan kebencian saja orang ini mengatakan seperti itu ya ikhwah. Hemat kami ini sepertinya sudah masuk kepada delik penistaan agama ya ikhwah, ketika orang berkata seperti itu. Baik, kita akan jawab apa yang kemudian disampaikan oleh orang ini. Kenapa umat Islam harus salat memakai bahasa Arab? Maka Anda harus ketahui terlebih dahulu bahwa ketika umat Islam berdoa itu ada dua keadaan. Yang pertama di dalam sholat, yang kedua di luar sholat. Anda harus mengetahui ini terlebih dahulu. Pertama di dalam sholat. Ketika kita dalam sholat melaksanakan sholat dengan berbahasa Arab, maka pertama dalilnya yang ditujukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat. Artinya umat Islam harus mengikuti tata cara bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi dalilnya sudah jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbahasa Arab, maka tentu kita sebagai umat Islam harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ibadah adalah perintah yang maktubah, adalah perintah yang Allah wajibkan dan Allah perintahkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah umat Islam, berdoa umat Islam, mobil khususnya di dalam sholat, itu jangan disamakan dengan cara beribadah dan berdoa di luar Islam, mobil khususnya umat Kristen itu sendiri. Karena apa? Karena dalam Islam itu dituntut ketika pelaksanaan sholat itu dengan keadaan berjamaah, kemudian kita bersama-sama dengan orang-orang yang kemudian melaksanakan sholat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Warka'u ma'ar-raki'in." Rukulah kalian, salatlah kalian, sujudlah kalian bersama-sama orang-orang yang ruku, bersama-sama orang yang sujud. Dan bahasa Arab ini merupakan pemersatu umat Islam di seluruh dunia. Dan umat Islam tidak akan kesulitan kemanapun ia pergi dan siapapun orang yang ia temuinya. Yang penting dia iman dan Islam. Kemudian dia melaksanakan sholat, kemudian bersama-sama dalam sholatnya. Mau ke negeri Swedia, Norwegia, Kanada, Amerika, Inggris, Prancis, Cina, yang bahasanya berbeda-beda. Ketika umat Islam bersatu di sana, dari berbagai suku, berbagai negara, berbagai adat dan istiadat, kemudian kita satu dalam saf yang sama, bersatu dalam satu barisan yang sama, maka bahasa Arab di sana adalah pemersatu umat muslim di seluruh dunia itu sendiri. Bayangkan saja kalau misalkan umat Islam Indonesia kemudian sholat di Norwegia, di mana bahasanya adalah bahasa Norwegia misalkan, dan qadarullah yang menjadi imamnya Norwegia dengan bahasa Norwegia, sedangkan umat Islam Indonesia tidak tahu bahasa Norwegia, bagaimana sholatnya yang dilakukan bersama-sama itu? Pasti dia tidak akan tahu karena bahasa Norwegia sendiri tidak diketahui. Kemudian kalau misalkan orang Indonesia datang ke Cina, kemudian Cina bahasanya Mandarin, sedangkan umat Islam di Indonesia tidak tahu bahasa Mandarin misalkan, bagaimana nanti melaksanakan sholatnya? Dia akan pada bingung luar biasa. Tetapi kalau misalkan bahasa Arab yang kita pelajari, yang kita lafalkan, dan semuanya disepakati oleh umat Islam bahwa bahasa Arab menjadi pemersatu, bahasa Arab menjadi satu keharusan yang harus dibaca ketika melaksanakan sholat, kemanapun kita berada, kita akan bersama-sama dan kita akan paham. Walaupun berbeda bangsa, walaupun berbeda suku, dan walaupun berbeda adat istiadat, sekali lagi bahasa Arab adalah bahasa pemersatu, dan itu khusus untuk melaksanakan salat saja. Adapun doa di luar salat bebas.
Bahkan jangankan kita mengucapkannya itu ya ikhwah, dalam hati saja Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kemudian kita bicarakan dalam hati. Makanya orang Indonesia sering sekali mendoakan dengan ucapan semoga nikahnya lancar, semoga usaha dan rezekinya Allah lancarkan. Apakah itu bukan bahasa Indonesia? Jelas bahasa Indonesia. Atau misalkan dengan doa semoga ujiannya lancar, semoga nilainya Allah berikan yang terbaik. Apakah itu bukan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Dan itu bebas kita ucapkan. Berdoa baik bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak. Bahkan di dalam hati kita sendiri kita berdoa, itu sah dan diperbolehkan. Dan Allah Maha tahu. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala isi hati. Bayangkan ya ikhwah, Allah mengetahui segala isi hati. Jangankan yang diucapkan, wa asirru qaulakum aw ijharu bih, atau yang ada kemudian disampaikan oleh lisan kita. Dalam hati kita saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bahkan di dalam ayat ini Allah taala tidak mengatakan wa asirru bil lughatil arabiyyah, tetapi dengan ungkapan yang umum, wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Apapun yang engkau katakan atau apapun yang engkau rahasiakan, bahasa apapun itu, maka Allah Maha tahu, maka Allah Maha mengerti. Wallahu alimun bizatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam isi hati. Jadi intinya doa di luar salat silakan saja, karena itu sifatnya individu dan itu sifatnya perorangan. Tetapi kalau misalkan salat itu sendiri, kan sudah ada dalil yang mengatakan dan menguatkan seperti itu. Dan sekali lagi umat Islam dianjurkan salat untuk berjamaah, salat untuk bersama-sama, karena ada nilai ukhuwahnya itu sendiri. Maka umat Islam tidak repot-repot harus mengetahui setiap dan seluruh bahasa di dunia ini. Ketika salat berjamaah itu cukup dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Siapapun orangnya, belahan negara manapun ia, ketika bersama dengan orang Indonesia misalkan, orang Indonesia akan mengetahui apa yang kemudian disampaikan oleh orang Norwegia, apa yang disampaikan oleh orang Amerika, apa yang disampaikan oleh orang Turki sekalipun atau orang Inggris sekalipun. Karena apa? Karena mereka mengucapkan bahasa yang satu adalah bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan bahasa persatuan umat Islam di seluruh dunia, khususnya di dalam melaksanakan ibadah salat. Itu yang kedua ya ikhwah. Yang ketiga, harus diketahui terlebih dahulu, dalam bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan secara literal ke dalam bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini. Contoh misalkan, kami mengambil kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabb di dalam bahasa Arab itu tidak bisa diartikan dengan secara sempurna atau diterjemahkan dengan secara sempurna ke bahasa-bahasa yang lainnya ya ikhwah. Kenapa? Karena saking tingginya bahasa Arab itu. Makanya salat itu harus dengan bahasa Arab. Contoh dalam kalimat Arab. Dalam kalimat Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tetapi seharusnya kata Rob itu mengandung sekurang-kurangnya ada 4 makna ya ikhwah. Yang pertama, Rob itu dari kata tarbiyah, artinya yang mendidik. Yang kedua, mengurus. Yang ketiga, memelihara. Yang keempat, menciptakan. Itu kata Rob kalau misalkan ingin diterjemahkan. Tetapi di dalam bahasa Indonesia kata Rob justru hanya diterjemahkan sebagai Tuhan saja ya ikhwah. Makanya kenapa ketika kita melaksanakan salat harus memakai bahasa Arab, karena tidak semua bahasa Arab itu ketika diterjemahkan maknanya itu bisa sampai, karena saking tingginya bahasa Arab itu. Sehingga di dalam bahasa Arab itu sendiri ada kemudian yang disebut dengan ilmu balaghah, kinayah, mantik dan lain sebagainya. Baik ya ikhwah, kita akan teruskan ke video berikutnya. Ini semakin medis ya, silakan. Ya, jadi teman-temanku, jangan pernah sibuk engkau belajar bahasa Arab. Jangan sampai karena ingin supaya didengarkan Allah, maka engkau harus belajar dan engkau harus les atau kursus bahasa Arab agar Allah itu mendengarkan permintaanmu, doamu, seruanmu. Tidak, jangan seperti itu teman. Tuhan Yesus itu tidak rasis. Tuhan itu mengasihimu apapun bahasamu.
Tuhan Yesus itu menerimamu, ya. Katanya jangan les bahasa Arab, katanya jangan belajar bahasa Arab. Umat Islam diperintahkan untuk belajar. Bahkan umat Islam diwajibkan untuk belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Apalagi bahasa kitab suci adalah bahasa Arab. Maka umat Islam sangat-sangat dianjurkan untuk belajar bahasa Arab. Untuk apa? Salah satunya untuk mengetahui kitab suci. Sehingga jelaslah kitab suci Al-Quranul Karim. Allah firmankan, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka untuk memahami dan mengetahui petunjuk itu, setidaknya kita tahu bagaimana bahasa Arab itu sendiri. Nah ini ikhwah, katanya jangan les, jangan belajar ya ikhwah. Waliyahudzubillah. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Dan sebetulnya ini masih panjang ya ikhwah, subhatannya kepada Islam, dan semoga ini bisa menjawab tuduhan yang disampaikan oleh orang ini. Dan sebetulnya ada panjang kurang lebih 44 menit yang ia sampaikan itu, akan tetapi kami hanya memotong bagian-bagian yang hemat kami harus kita sampaikan kebenarannya dan harus kita luruskan ya ikhwah, karena ini begitu sangat miris luar biasa. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.